Nah, akibat selalu banyaknya masalah dalam keluarga, maka salah satu dari pasangan kita tadi merasa depresi, stres ringan, sampai stres berat. Bahkan karena mungkin masalah kondisi ekonomi sulit, akhirnya terjadilah stres beratnya, bahkan bisa sampai bunuh diri kalau stres berat. Kalau udah gak kuat tadi ya, hidup terasa berat, tak berhati, perkembangan psikologi anak terganggu, pengaruh ke anak. Ketika suami istri tadi bertengkar, anak juga jadi perkembangan psikologisnya terganggu. Kenapa perkembangan psikologi anak terganggu? Karena tadi melihat percekcokan bapaknya dengan ibunya tadi, jadi dia takut. Anak akan menjadi agresif, pendiam, ya. Nah, cenderung kasar, hilang percaya diri, bahkan pendidikannya pun jadi terganggu. Di sekolah dia jadi nggak bisa fokus dalam belajar, ya. Dia merasa minder dengan kawannya. Banyak kasus terjadi anak-anak yang bermasalah itu karena ada konflik dalam rumah tangga. Ya, kesan ayah datang, mas ayah datang gitu ya, dipeluknya, bapaknya lalu marah. Udah lepaskan, kamu lagi capek misalnya. Padahal dia masalahnya dengan tekannya di kantor atau bisa tekannya di tempat kerja tadi. Tapi karena dia nggak bisa mengendalikan emosinya sampai rumah masih terbawa. Akhirnya anak apa? Menangis kan? Menangis. Dia bahagia dengan papanya malah jadi sedih, kan gitu. Kesehatan juga terganggu. Sering sakit kepala ya, karena sering bertengkar tadi kan sakit kepala terus jadinya. Nah, kesehatan jadi terganggu juga, ketenangan dan kesehatan lainnya. Terus tadi ya mencari teman curhat lain. Ini udah belajar belum mencari teman curhat lainnya. Si istri dan senang-senang nyalakan kopi, suaminya pulang nggak diminum. Lah tinggal merokok di belakang, tinggal main HP misalnya, tinggal tidur karena banyak masalah di kerjaan tadi ya. Nah istri pun jadi sedih, nggak bahagia. Ini banyak faktornya ya. Nah sampai bisa ke media sosial lagi ya, karena merasa nggak diperhatikan, asik main HP sendiri juga menimbulkan masalah baru juga gitu. Terus kekerasan dalam rumah tangga, main kasar ya, seperti tadi karena roti hangus atau karena bakar ikan hangus, akhirnya dimarah-marah, itu juga main kasar secara kata-kata ya. Apalagi kalau sampai main kasar dengan tangan, nanti sudah melanggar hukum ya. Itu bisa nanti dituntut ke pengadilan, ada undang-undangnya ya, jadi nggak bisa semena-mena gitu. Oke. Nah ini contoh tadi harmonisan dalam keluarga ya. Yang awalnya manggil sayang dulu ya, waktu ketika awal komitmennya jadinya. Nah sekarang bicaranya saling menuding gitu ya. Ya lanjut lagi, ini contoh-contohnya aja ya. Nah ini contoh tidak baik dalam keluarga, anaknya jadi menangis ketika terjadi pertengkaran dalam keluarga. Makanya ya, kalau pertengkaran dalam keluarga itu lihat aja nih itu ya. Namanya kita juga manusia nggak sempurna. Tetapi kalau bisa jangan depan anak gitu ya. Yaitu bumbu-bumbunya dalam pernikahan nggak ada yang semuanya mulus terus nggak ada. Nah tapi setelah itu kita bisa saling menyadari, malah semakin mesra lagi setelah pertengkaran tadi kan gitu ya. Oke lanjut. Nah ini istrinya menangis tadi karena dimarah suami. Lanjut lagi. Nah ini ya masa-masa saling mau menerkam aja ya. Awalnya ngomongnya halus, manggil sayang. Nah saat bertengkar masih mau saling menerkam ya, sampai gitu bahaya. Lanjut, ini yang awalnya hidupnya saling bermesraan, ini jauh-jauhan. Yang satu menggantungkan suaminya, ya. Ini asik main HP sendiri, karena ini banyak loh sekarang loh keharmonisan keluarga itu tidak ada lagi karena masalah HP. Sudah satu hari masing-masing kerja, pulang rumah harusnya bersama keluarga, ceria bersama, berbagi cerita, sampai orang udah HP masing-masing ya. Bahkan anak pun waktu makan ya masing-masing pegang HP, makan sambil pegang HP, jadi makanannya nggak ada ya, nggak bisa maksimal karena fokusnya di HP tadi. Pengaruhnya luar biasa. Bahkan HP ini bisa menyebabkan rumah tangga hancur ya. Karena merasa tidak nyaman tadi, sering ada pertengkaran, melampiaskan ke HP. Dan di HP cek dengan kawan-kawan yang lain, menemukan orang yang merasa cocok. Nah, akhirnya bisalah menghancurkan rumah tangga kita. Jadi kita juga harus hati-hati ya, banyak faktornya. Lanjut. Yang awalnya di komitmen awal dan juga sana bahagia, ya, ini sampai di ranah itu jadi tidak bahagia.
Ya, satu tak tidur, satu masih nganggur, menjadi gak bahagia sampai kepala lagi tidur. Nah, udah kayak ini dan bahagia dan bapak-bapak ya. Ini dari semuanya ya. Ini harus pesertanya harus dari kantor Pak Lia ini sudah ada belajar. Maksudnya apa tuh? Biar lebih matang untuk belajar dengan supaya ya. Kalau Mama Asep yang paham tuh ya. Oke, nah ini faktor-faktor penyebab konflik dalam keluarga ya. Ada faktor ekonomi, kurangnya rasa perhatian, kurangnya komunikasi, keterbukaan, perbedaan prinsip tadi, perbedaan prinsip dalam ini ke anak ya, dalam membimbing anak ya. Terus lebih mementingkan pekerjaan ya, membuat keputusan sendiri dan muncul kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya muncul rasa bosan tadi ya. Suami istrinya misalnya pulang kerja udah capek-capek, istrinya asik nonton TV, nggak ada makanan, nggak dibuatkan kopi, ya ini juga kadang bisa menimbulkan salah satu penyebab konflik ya kan. Terus kurangnya komunikasi atau keterbukaan ya. Jadi ada masalah misalnya dalam keluarga ya, uang SPP anak belum dibayar, suami belum gajian ya kan, tagihan sudah datang, pulsa listrik habis, banyak yang ibu ya. Gimana nih? Udah suami gajiannya tertunda misalnya bayarnya gitu kan. Nah, ini juga satu masalah. Nah, ketika nggak diselesaikan dengan baik-baik juga akan menimbulkan satu konflik. Misalnya tak cukup diam aja, ya nggak diamalkan baik-baik dengan suami, ini juga bisa menimbulkan konflik. Nah, makanya tadi Pak Kemenak sampaikan harus ada komunikasi juga ya, dipecahkan bersama ya. Perbedaan prinsip. Misalnya prinsip membesarkan anak. Nah, suami pendiriannya keras. Anak itu harus nurut orang tua. Kalau orang tuanya bilang A harus A, orang tuanya bilang B harus B. Misalnya yang bapaknya. Jadi anak takut ya kalau bapaknya galak gitu kan takut ya. Yang ibunya toleran misalnya, biarlah dia ikutin sesuai keinginan dia. Kalau dia mau sekolah di SMA ya nggak apa-apa, jangan dipaksa ke SMA misalnya. Nah, kalau di sini ada perbedaan prinsip yang tidak dibicarakan sama-sama dengan komunikasi tadi juga akan menimbulkan satu konflik dalam rumah tangga. Ya, perbedaan prinsip tadi juga akan menimbulkan salah satu konflik juga. Ya. Nah, terus di sini juga Bapak Ibu lebih mementingkan pekerjaan. Ya, misalnya bapaknya lebih utama pekerjaan, terus tidak ada waktu untuk keluarga. Makanya tadi Bapak Kemenak bilang ya, ada tidak merusakan cinta. Nah, perlu kita ada saatnya setelah masa perkawinan 5 tahun, 10 tahun kemudian, kan hubungan itu mulai ini ya, apa ya? Kalau bulan madu itu madunya itu sudah mulai kurang ya. Jadi terasa pahit kan kalau tinggal racunnya aja gitu ya. Jadi itu perlu disiramin lagi. Ya, perlu disiramin lagi dengan cinta, kasih sayang. Sesekali misalnya kan hari Minggu gitu ya, hari Minggu lah, ayo kita refreshing. Refreshing nggak ya Bapak? Yuk kita mikir lah sama-sama ke Pantai Dora misalnya. Kalau jauh-jauh ke Batam, nggak apa-apa ya, kita ke Pantai Dora aja sambil nikmati pemandangan laut, makan pentol cilok itu kan sama anak-anak. Itu juga satu kebersamaan. Perlu momen-momen seperti itu ya. Nah, jadi perlu kita meluangkan waktu untuk kebersamaan keluarga kita, membuat keputusan sendiri. Tadi sampaikan Pak Kemenak, dikasih uang suaminya ini untuk nanti bayar ini ya, bayar sekolah anak. Tahu-tahu istrinya lihat tetangganya tuh punya kalung baru besar lagi, uangnya untuk bayar uang sekolah diberikan aja lah kalung. Nah dia pergilah ke toko emas beli kalung gitu. Misalnya ya ini ya, itu contoh aja ya. Akhirnya uang anak sekolah tertunda 6 bulan, ditagih dari pihak sekolah. Jadi bapaknya dia, Ma, kemarin tuh udah saya kasih uang bayar SPP anak, kok kenapa ada surat tagihan dari sekolah? Nah, karena istrinya takut nggak berani ngomong sama bapaknya, sama suaminya, ya nggak berani pakai kalungnya itu. Nah akhirnya itu terjadi percekcokan dalam keluarga. Ini contoh aja ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi perlu keputusan itu kita bahas sama-sama. Mana yang urgent, ada masalah apa dibahas sama-sama. Begitu pula masalah anak, masalah lain-lain. Ya, guru 1, tapi kepalanya 2.
Coba lanjut. Nah, ada kisah burung berkepala dua ini. Setiap kali hinggap, kepala kanan selalu mendapatkan makanan yang tidak enak, tapi yang kepala kiri dapat makanan yang enak. Suatu ketika dia kesal, kok yang kepala kiri dapat yang enak-enak terus, dapat yang manis-manis, dapat yang buah, ya. Tapi saya dapatnya yang tidak enak-enak terus yang kepala kanan. Akhirnya ada suatu ketika karena jengkel, kesal, yang kepala kanan tadi karena selalu dapatkan makanan yang gak enak, pas ditanya itu ada makanan jamur yang beracun, itu jamur yang beracun, ya. Akhirnya dia makan, biar yang kepala kiri nanti merasakan makanan yang gak enak yang saya makan aja racun ini. Nah, karena satu badan, akhirnya kepala kanan juga merasakan sakit perut, kepala kiri juga merasakan sakit perut. Kok perut saya sakit ya katanya? Iya, saya juga sakit katanya. Kenapa bisa begitu? Karena saya tadi makan makanan beracun, tapi saya benci sama kamu karena kamu sudah dapat makanan yang enak, sedangkan saya makanan gak enak. Nah, lalu yang kepala kiri tadi berkata, kenapa begitu? Kita kan satu badan. Kalau saya makan enak, kamu juga bisa makan enak, merasakan enak. Kalau sekarang kamu makan yang beracun, ya kita akan mati sama-sama karena kita satu badan. Akhirnya burung berkepala dua ini tadi mati, Bapak Ibu. Mati akhirnya karena makan makanan. Begitu pula dalam pasangan hidup kita. Ibarat burung berkepala dua tadi. Kita dari dua keluarga berbeda cara pandang, cara berpikir, berbeda dari keluarga yang latar belakangnya berbeda disatukan dalam sebuah perkawinan. Akan banyak masalah-masalah yang muncul. Nah, kalau kita hanya sering disalahkan istri hanya dapetnya gak enak aja ya Pak ya, udah capek ya ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus ini, ngurus itu, suami pulang kerja masih dimarah-marah, dapetnya gak enak aja tadi ya. Nah, kalau yang istri ini kesal misalnya, udah gak mau masak, udah ngambek, ada yang menderita keluarga semua. Anak gak makan, suami gak makan, akhirnya sakit. Nah, sepertinya tadi burung berkepala dua. Maka kita harus bisa saling memahami kekurangan kita, keluarga kita masing-masing, seperti yang jadi bapak-bapak tadi, ibu-ibu juga di awal perkawinan, saling setia, saling menyayangi baik dalam suka dan duka. Jangan hanya sukanya aja, dalam suka dan duka harus selalu sama-sama. Nah, itu tadi kan kehidupan suami istri juga diibaratkan seperti sendok dan garpu. Nah, Bapak Ibu masing-masing punya sendok dan garpu ya di rumah ya. Ada. Ketika kita makan, ada bawa sendok dan garpu. Fungsinya berbeda? Fungsinya berbeda, ya. Tapi tujuannya sama. Nah, ketika dikirim itu kan kita pakai sendok, pakai garpu, ada suara kotak gitu biasa itu ya. Tapi kan tujuannya sama, memasukkan makanan dalam perut kita. Begitu pula adalah hubungan suami istri ini, kehidupan suami istri dilakukan sendok dan garpu. Walaupun kita berbeda, fungsinya berbeda, tujuannya sama. Ya, sendok garpu kan sama untuk masukkan makanan dalam perut kita supaya kita bisa sehat. Nah, itu pun adalah hubungan suami istri tadi. Ya, kita sama-sama untuk tujuan membangun kehidupan keluarga yang bahagia.